adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, seneng banget hari ini Kak Bella boleh menyapa lagi adik-adik. Nah, hari ini Kak Bella berbeda dari biasanya. Hari ini Kak Bella mau membawakan pujian untuk adik-adik. Nah, Kak Bella mau ajarin satu lagu yang lumayan baru. So, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Lagunya kayak gini. Pelan-pelan dulu ya adik-adik. Nanti kalau udah bisa baru kita cepetin ya. Lagunya seperti ini adik-adik. Thank you God for making me eyes and nose, hands and feet, ears to hear, lips to speak, and a heart that beats for you. Param pam pam, 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 and a heart that beats for you. Nah, kita coba sekali lagi adik-adiknya. Jadi lagunya seperti ini. Thank you God for making me eyes and nose, hand and feet, ear to hear, lips to speak, and a heart that beats for you. Param pam pam, 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 and a heart that beats for you. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kegiatan Bina Iman hari ini, sebelumnya kita mau berdoa dulu adik-adik. Nah, kita berdoa sama-sama ya. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, duduk yang baik. Kita siap untuk berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai Bina Iman. Berkati kami Tuhan, agar kami mampu memuliakan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Oke adik-adik. Nah, hari ini Kak Bella mau bawain salah satu lagu kesukaannya Kak Bella nih. Nah, lagu ini sering kita nyanyiin ya adik-adik di kelas. Jadi sekarang adik-adik harus semangat ya nyanyiinnya ya, karena kita mau memuji Tuhan Yesus. Nah, lagunya seperti ini. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih. Bapa sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Oke, adik-adik sekarang kita mau mendaki gunung sama-sama sama Tuhan Yesus. Ayo kita daki gunungnya yuk. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada.
karena Engkaulah Yesusku. Nah sekarang kita lebih cepat lagi adik-adik ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke adik-adik, kita udah selesai pujiannya. Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis, siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke? Halo adik-adik, jumpa lagi nih sama kakak di Bina Iman Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, hari ini kakak akan kembali melanjutkan cerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah terjanji. Nah adik-adik, mungkin adik-adik mulai bertanya-tanya nih, kenapa sih beberapa minggu ini ceritanya itu masih seputar tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah terjanji. Nah adik-adik, bayangkan aja 40 tahun itu waktu yang lama atau sebentar. Bahkan nunggu 1 tahun aja itu bisa dibilang cukup sangat lama adik-adik. Nah justru 40 tahun itu kita udah rangkum nih adik-adik hanya dalam beberapa episode aja. Nah kalau adik-adik menyimak betul-betul ceritanya tentang perjalanan bangsa Israel ini menuju tanah terjanji, adik-adik bisa belajar banyak sekali hal dari sikap bangsa Israel mengenai Bapa di surga yang sangat maha pengasih dan maha penyayang. Nah adik-adik mau tahu nggak hari ini kelanjutannya bagaimana? Kita simak ya sama-sama. Hari ini kakak masih bercerita tentang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan atau tanah terjanji. Tapi judul yang diangkat hari ini adalah dosa Musa dan Harun. Wah, kenapa perjalanan bangsa Israel bisa jadi dosa Musa dan Harun ya? Kita simak ya ceritanya. Nah, ceritanya adik-adik, akhirnya bangsa Israel ini melakukan perjalanan menuju tanah terjanji dan akhirnya sampai di sebuah padang gurun yang bernama Padang Gurun Zin. Lagi-lagi di sini mereka tidak mendapatkan makanan dan minuman. Alhasil mereka kelaparan dan kehausan. Oleh karena itu adik-adik, mereka mulai menggerutu, mereka mulai marah-marah dan menyalahkan Musa adik-adik. Bayangkan yang tadinya berjalan dengan patuh di belakang Musa, akhirnya mereka mulai berhenti satu persatu dan mulai berteriak-teriak, marah-marah dan menyalahkan Musa. Apa yang dilakukan mereka adik-adik? Mereka marah-marah, lihat wajah mereka penuh amarah dan kebencian, bukan bisa dilihat. Semuanya saling menunjuk, saling berteriak, dan saling menyalahkan. Mereka menyalahkan Musa dan Harun yang membawa mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka meyakini bahwa mereka akan lebih baik mereka mati seperti saudara-saudara mereka di tanah Mesir daripada mereka harus mati di tengah-tengah kelaparan dan kehausan. Bayangkan adik-adik, padahal Tuhan sangat amat baik. Tuhan berusaha mengeluarkan mereka dari tanah Mesir di mana mereka itu diperbudak adik-adik. Mereka disiksa dan disuruh kerja paksa. Sungguh sangat disayangkan ya, mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan adik-adik. Nah, lihat wajah mereka. Semakin mereka mengecam, semakin mereka marah-marah, semakin mereka menyalahkan Musa dan Harun. Apa yang kemudian dilakukan Musa dan Harun adik-adik? Musa dan Harun akhirnya masuk ke kemah perjanjian. Mereka kemudian berdoa kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan. Lalu Tuhan kita ini memang sangat baik adik-adik. Tuhan langsung menampakkan diri dengan penuh kemuliaan. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan memberikan Musa sebuah tongkat adik-adik. Lalu Musa diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan seluruh bangsa Israel di depan bukit batu itu. Lalu Musa diminta Tuhan untuk menyuruh bukit batu itu mengeluarkan air, sehingga air bisa keluar amat sangat banyak dan bangsa Israel bisa minum dengan amat sangat puas.
Lalu kira-kira Musa melakukan yang diperintahkan Tuhan gak adik-adik? Tentu aja adik-adik. Lihatlah, di tangan Musa sudah dipegang tongkat yang diberikan Tuhan. Bisa dilihat ya adik-adik, sudah ada tongkat yang dipegang Musa di tangan kirinya. Lalu Musa juga sudah mengumpulkan semua bangsa Israel di depan bukit batu yang besar itu. Lalu perintah selanjutnya apa adik-adik? Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan bukit batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi kira-kira Musa melakukannya gak adik-adik? Musa melakukannya adik-adik. Tapi nih, Musa memerintahkan bukit batu itu setelah memarahi bangsa Israel adik-adik. Karena Musa amat sangat kesal, Musa amat sangat kesel, benci, benar-benar penuh emosi karena bangsa Israel menyalahkan Musa dan Harun membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Musa itu sangat amat kesal adik-adik dan tidak bisa menahan amarahnya. Akhirnya Musa justru mengatakan, apakah aku harus mengeluarkan air dari bukit batu itu kepada kamu semua bangsa Israel, hai orang-orang durhaka? Orang-orang durhaka. Apakah Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan bangsa Israel adalah orang-orang durhaka? Tentu tidak kan adik-adik. Musa amat sangat dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh kebencian, dan dia sangat-sangat lepas kendali. Tapi apa yang terjadi ketika Musa melakukan itu? Tuhan kita tetap setia dengan apa yang sudah dikatakannya. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji adik-adik, dan Tuhan selalu maha baik dan maha penyayang. Tuhan menyayangi bangsa Israel. Sekalipun Musa tidak melakukan perintah Tuhan semuanya dengan benar, Tuhan tetap mengeluarkan air dari bukit batu itu sehingga bangsa Israel semuanya bisa minum dengan amat sangat puas. Tidak hanya mereka, bahkan anak-anak mereka, ternak mereka, dan semuanya bisa minum sampai puas. Tapi adik-adik, sesuatu yang tidak baik dilakukan selalu ada konsekuensi, selalu ada akibat, selalu ada hukuman yang mau tidak mau harus kita terima. Apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun? Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah terjanji atau tanah Kanaan. Tapi karena Musa dan Harun melakukan kesalahan ini, akhirnya Musa dan Harun tidak bisa sampai di tanah Mesir, sampai di tanah Kanaan. Mereka hanya mengantar bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tapi mereka tidak bisa masuk sedikit pun ke dalam tanah Kanaan atau tanah terjanji tersebut. Nah adik-adik, hari ini kita bisa belajar banyak hal adik-adik. Salah satunya mengenai amarah. Jika kita dikuasai amarah, jika kita dikuasai kebencian, ketika kita kesal dengan teman kita benci dengan teman kita atau sesama kita, hendaknya kita juga bisa menahan amarah kita. Bagaimana cara menahan amarah kita? Lebih baik kita berdoa kepada Tuhan adik-adik. Kita berdoa meminta Tuhan untuk selalu menyertai kita, untuk bisa kita menahan segala emosi kita, dan supaya Tuhan juga bisa membuat kita tenang dan mengatasi amarah kita dengan baik. Nah adik-adik, sekian cerita hari ini adik-adik. Semoga adik-adik selalu gembira, selalu berdoa, dan bisa mengendalikan diri untuk tidak marah-marah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah adik-adik, seperti biasa setelah mendengarkan firman, kita akan mulai kreativitas. Nah adik-adik, pertama-tama kita siapin dulu ya bahan-bahannya. Kali ini bahan-bahannya simple kok. Nah kalau udah selesai siapin bahan-bahannya, kita mulai aja yuk kreativitasnya sama-sama. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama warnain gambarnya ya. Lalu tulisannya kita salin deh, oke? Nah adik-adik, gambarnya udah selesai diwarnain.
Sekarang kita salin ya kata-kata yang di bawah ini. Nah, sebelumnya kita sama-sama baca yuk kutipan ayat di bawah ini yang berbunyi, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Bilangan 20 ayat 8. Sekarang kita sama-sama salin ya kata-katanya adik-adik. Kreativitasnya udah selesai mewarnai, udah selesai disalin juga ayat Alkitabnya. Nah, adik-adik, tadi kan udah pujian, udah mendengarkan firman Tuhan, dan kreativitas juga. Sekarang kakak mau nanya, kenapa sih adik-adik Musa dan Harun berdosa? Kalau kita lihat dari gambarnya, gimana? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tahu kenapa? Iya, bener. Kan Tuhan berfirman ya kepada Musa. Tuhan bilang gini, Musa kasih tahu ya ke batunya untuk mengeluarkan air. Tapi Musa dan Harun menaati perintah Tuhan tidak? Iya, mereka tidak menaati perintah Tuhan ya. Musa dan Harun, si Musanya malah memarahi bangsa Israel. Dia marah nih ke bangsa Israel. Terus abis itu dia malah, ini digambar gimana? Dia pukul tongkatnya ke batu ya. Baru deh keluarin air. Akhirnya Tuhan bilang, wah Musa dan Harun nih kamu tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya Tuhan tetap nih kasih air buat bangsa Israel. Tapi Musa dan Harun tidak bisa deh masuk ke tanah terjanji itu. Nah, adik-adik kakak mau nanya, adik-adik boleh nggak berbuat dosa? Iya, nggak boleh ya. Kita nggak boleh berbuat dosa. Terus kita harus menaati perintah Tuhan. Ya nggak? Kita harus menaati perintah Tuhan tidak adik-adik? Iya, kalau misalnya perintah mama papa ditaatin juga nggak? Oke, bagus adik-adik. Sekarang kalau udah selesai kita berdoa sama-sama ya seperti biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir Bina Iman Anak ini. Tuhan, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar kami selalu menaati perintah-Mu. Tuhan, jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, Bina Iman Anaknya sampai di sini dulu untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.